Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan seperti biasa gue di sini akan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Oh iya, bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue, untuk video yang sebelum-sebelumnya kalian bisa langsung cek aja di playlist di channel gue ya. Dari session pertama, session 4, 5, dan 6. Dan tanpa terasa gue udah bawain sampai session 6 alur cerita ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah memberitahukan Penetuasu atas apa yang dia akan rencanakan selama 2 bulan ini. Setelah selesai berbicara dengan Penetuasu, dia lalu keluar. Xiaoyan berdiri di tangga batu hitam setelah keluar dari ruangan kerja Penetuasu. Selanjutnya, kemana lagi kita harus pergi? Ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu menjawab, aku pikir kamu ingin terus diam di sini. Ayolah kita pergi. Pertama-tama mari kita pergi dulu ke gerbang Pan. Ucap dari Xiaoyan. Wu Hao, Wu Zia, Lin Yan, Xiaoyu dan orang-orang penting lainnya berkumpul di ruangan pertemuan gerbang Pan. Karena kembalinya Xiaoyan. Kamu membuat keributan besar saat kamu kembali. Banyak anggota baru yang berkumpul hanya karena ingin tahu bagaimana rupa sebenarnya dari Xiaoyan. Ucap Xiaoyu kepada Xiaoyan. Lin Yan lalu berkata, kamu telah menghilang selama beberapa bulan. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Ucap Lin Yan. Aku kesini untuk memberitahu kalian semua bahwa aku mungkin akan meninggalkan Akademi Jianan dan pergi ke Kaisaran Jiangma. Ucap Xiaoyan. Kenapa mendadak sekali? Ucap Uzia. Xiaoyan lalu berkata, maafkan aku sudah menyiapkan segalanya. Klan Xiao sudah lama menungguku. Aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Ucap Xiaoyan. Kami akan pergi bersamamu. Semua orang berteriak di tempat itu. Aku juga ingin kalian ikut, tetapi ini terlalu beresiko karena sekte Mystic Cloud lebih kuat dari kelompok Han Feng. Lalu apa yang akan terjadi pada gerbang Pan jika kalian semua ikut pergi? Ucap Xiaoyan. Ingat, kau sudah berjanji kepadaku, kita harus pergi ke Kaisaran Jiangma bersama. Ucap Lin Yan. Baiklah Lin Yan, karena kita sudah berjanji, kau boleh ikut denganku kali ini. Ucap Xiaoyan. Zian lalu berkata, woi, bagaimana denganku? Lin Yan saja boleh ikut, masa aku tidak boleh? Akan kucabik-cabik kau jika kau tidak mengizinkanku ikut bersamamu. Ucap Jian. Kamu juga sudah berjanji akan memperbaiki field transformasi tubuh untukku. Apa kamu mau aku pukuli sampai babak belur? Ucap Jian lagi. Xiaoyan lalu menjawab, baiklah, tidak apa-apa jika kamu ingin ikut. Tetapi kamu harus mendengarkan semua yang aku katakan. Kalau tidak, aku akan mengirimmu kembali. Ucap Xiaoyan. Ya, aku tidak takut padamu. Ucap Jian. Xiaoyan lalu berkata kepada Huzia dan Wu Hao, aku rasa kalian berdua sudah mendengarkan berita. Aku telah membentuk faksi bernama Gerbang Xiao di dalam wilayah Sudut Hitam. Gerbang Fan di Akademi Dalam mungkin memiliki potensi yang tidak terbatas. Di samping itu juga ada kelemahan dalam pengelolaannya. Karena siswa akan pergi setelah mereka lulus, kalian bisa menyarankan siswa yang telah lulus untuk pergi ke gerbang Xiao. Tentu saja aku tidak akan memaksa jika mereka tidak mau. Ucap Xiaoyan. Bergabung dengan gerbang Xiao, bukankah ini aneh? Karena gerbang Xiao didirikan di wilayah Sudut Hitam. Itu bisa dianggap sebagai faksi dari wilayah Sudut Hitam. Ucap Wu Hao dan Huzia. Hahaha, aku juga menyadari hal ini. Tetapi jika gerbang Xiao dapat berkembang dan anggotanya adalah siswa yang lulus dari Akademi Dalam, ini akan membantu mendamaikan perselisihan antara Sudut Hitam dan Akademi Dalam yang telah lama terjadi. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan kembali berkata, jika kalian khawatir, bagaimana kalau kalian berdua untuk sementara mengelola gerbang Xiao? Saat kepergianku nanti, tidak ada orang yang mengelola tempat itu. Dengan ini kalian berdua akan menjadi lebih cepat memahami situasi di sana. Ucap Xiaoyan lagi.
Kamu adalah pemimpin sejati dari Gerbang Pan. Jika kamu berhak untuk membuat keputusan seperti itu, kami akan selalu mematuhimu, ucap Huzia dan Wu Hao. Gerbang Pan akan bubar jika bukan karena kalian. Aku sama sekali tidak berjasa apa-apa, ucap Xiaoyan. Wu Hao lalu berkata, reputasi yang besarlah yang membuatmu berjasa, ucap dari Wu Hao. Kalian berdua tidak perlu saling memuji. Mari kita lakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Wu Hao dan aku terlalu lemah, dan kami mungkin tidak akan banyak membantu jika kami mengikutimu ke Kekaisaran Jiangma. Oleh karena itu kami mengelola Gerbang Pan dan mencoba memahami Gerbang Xiao. Kami akan datang dan membantumu saat naik ke kelas doang, ucap Huzia. Singkat cerita, setelah pertemuan itu berlangsung, suatu hari Xiaoyan yang sedang santai dipaksa oleh Lin Yan untuk datang ke arena pertarungan Akademi Dalam. Apa yang kamu inginkan? Apa kamu mau bertarung denganku di sini? Ucap Xiaoyan. Tentu saja tidak. Aku tidak ingin dipukuli olehmu. Tapi ada orang yang ingin dipukuli olehmu. Hahaha, ucap Lin Yan. Lin Yan pun menunjuk Lin Xuya dengan Liu Qing. Dua orang ini, ucap Xiaoyan. Aku tahu kamu membutuhkan banyak bantuan saat pergi ke Kekaisaran Jiangma. Jadi aku memberitahu masalahmu kepada mereka. Dan kedua orang ini menawarkan diri untuk ikut membantu pergi ke Kekaisaran Jiangma, ucap Lin Yan. Bisa-bisa dibilang sebenarnya mereka ingin berteman denganmu, ucap Lin Yan. Jika kamu merasa mereka layak untuk ikut, aku akan setuju, ucap Xiaoyan. Baiklah, dan sekarang tolong kalahkan kedua orang itu. Karena mereka memegang prestasi kemenangan tertinggi di dalam arena pertarungan, ucap Lin Yan. Sebenarnya dulu aku sangat ingin mengalahkan mereka, tetapi kekuatanku belum cukup. Mungkin sekarang sudah saatnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun bertarung melawan Liu Qing dan Lin Xuya. Xiaoyan, keluarkan seluruh kemampuanmu kali ini. Jangan ada yang disembunyikan, ucap Lin Xuya. Kami akan menjadi prajuritmu jika kamu mengalahkan kami berdua, ucap Liu Qing. Aku pasti bisa mengalahkan kalian kurang dari 10 menit, ucap Xiaoyan. Hahaha, kamu sangat sombong. Lihatlah, bahkan penetua pertama hadir untuk menonton pertarungan ini. Jangan sampai kamu malu karena kalah oleh kami, ucap Lin Xuya. Xiaoyan lalu berkata, apakah kalian sudah siap? Ucap Xiaoyan. Pertarungan pun dimulai. Ya, dadador. Ya, untuk mempersingkat cerita dan mengistirahatkan jari yang mulai keriting, tentu saja Xiaoyan menang dengan mudah hanya dalam waktu 5 menit. Orang ini sangat cepat, kecepatan dan kekuatannya sangat menakutkan. Padahal dulu aku masih bisa imbang melawannya, ucap Liu Qing. Tidak heran bahkan seorang gadis luar biasa seperti Sun Er menyukainya, ucap Lin Xuya. Pertarungan itu menjadi topik perbincangan yang disukai oleh orang-orang di Akademi Dalam. Singkat cerita, ketika Xiaoyan sedang berada di Gerbang Pan, dia bertemu dengan Xiaoyu. Aku sudah menyelesaikan semua urusanku di sini. Mungkin ini waktunya aku kembali ke pegunungan untuk berlatih, dan setelah selesai berlatih aku akan kembali ke sini untuk membawa Lin Yan dan yang lainnya pergi ke Kekaisaran Jiangma, ucap Xiaoyan. Pekerjaanmu sungguh banyak, ucap Xiaoyu. Sekte Mystic Lord dan Yunsan bukan musuh yang biasa. Ketika aku diusir dari Kekaisaran Jiangma, yang aku pikirkan hanyalah ingin bertambah kuat dan bertambah kuat lagi. Setelah aku bertemu dengan kakak Xioli, membuatku ingin cepat-cepat ke sana. Tetapi karena aku sadar kekuatanku belum cukup, jadi aku harus berlatih dulu, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyu mengusap kepala Xiaoyan dan berkata, aku selalu percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang paling berbakat dan paling mesum di klan Xiao, ucap Xiaoyu. Hei, kenapa kamu menyebutku dengan ucapan mesum, ucap Xiaoyan. Dulu kamu pernah menerobos masuk ketika aku sedang mandi. Itu disebut apalagi selain mesum, ucap Xiaoyu. Aku sudah lupa kejadian itu, ucap Xiaoyan.
Percaya atau tidak, orang mesum itu pinter biasanya. Pinter ngebohong, pinter ngebullshit, pinter ngerayu, pinter memanfaatkan suasana. Benar nggak? Ya, yuk lanjut. Xiaoyan kembali berkata, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian semua setelah aku menyelesaikan urusanku di Kekaisaran Jiangma. Setelah itu kalian bisa kembali ke sana jika kalian mau. Nanti klan Xiao akan menjadi klan terkuat di dalam Kekaisaran Jiangma, ucap Xiaoyan. Haha, ini sudah larut malam. Aku harus pergi ke pegunungan, ucap Xiaoyan sambil meninggalkan Xiaoyu. Beberapa waktu berlalu, Xiaoyan sudah mulai berlatih di pegunungan. Bang bang bang, bleduk bleduk, tak 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 tak, dadedor dadedor. Ledakan demi ledakan terjadi saat Xiaoyan berlatih segel gunung terbuka. Apakah ini segel gunung terbuka? Ini memang layak menjadi teknik do tingkat tinggi di kelas D, ucap Xiaoyan. Ya, apakah guru pernah mendengar tentang teknik do ini? Ucap Xiaoyan lagi. Yellow lalu menjawab, haha, teknik segel dewa, mana mungkin aku tidak pernah mendengar jurus yang begitu hebat ini. Kumpulan teknik do ini juga bukan sesuatu yang bisa dipraktekkan sembarangan orang, bahkan di klan pacar kecilmu itu. Ini teknik do yang sangat langka, ucap Yellow. Saat itu aku juga cukup tertarik dengan teknik segel tangan do ini. Sayangnya aku tidak bisa mendapatkannya, ucap Yellow lagi. Sayangnya hanya ada 2 teknik do di dalam gulungan yang diberikan oleh Sun Er kepadaku, ucap Xiaoyan. Yellow lalu kembali berkata, kamu anak kecil yang serakah, 2 pun sudah cukup. Meskipun teknik segel dewa ini adalah teknik do tingkat kelas D, jika seseorang dapat mempraktekannya hingga segel terakhir dan mencapai tahap di mana setiap segel terhubung satu sama lainnya, kemungkinan besar akan mampu menyaingi teknik do kelas Tian, ucap Yellow. Meskipun status gadis kecil itu luar biasa di dalam klannya, kemungkinan dia telah mengambil resiko yang cukup besar dengan memberikan teknik ini kepadamu. Tentu saja klan miliknya sangat menghargai teknik do tingkat tinggi ini, ucap Yellow. Xiaoyan lalu berkata, sudah setengah bulan sejak aku memasuki pegunungan, tetapi belum ada kabar dari Kak Xiaoli. Apakah ada masalah yang terjadi di sana, ucap Xiaoyan. Mungkin dia baik-baik saja. Jika ada sesuatu terjadi, dia pasti akan mengirim kabar kepadamu, ucap Yellow. Sekarang kamu fokus kepada dirimu sendiri. Saatnya bertarung dengan Yunsan. Akan sangat sulit untuk membunuhnya kecuali kamu memiliki teknik yang kuat, ucap Yellow. Xiaoyan lalu berkata, kekuatanku memang telah meningkat selama 3 tahun ini, tetapi Yunsan juga sepertinya bertambah kuat sekarang. Memang sangat sulit untuk membunuh Yunsan dengan kekuatanmu saat ini, namun itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dilakukan, balas Yellow. Apakah guru punya saran untukku, ucap Xiaoyan. Sekarang cobalah pelajari segel kedua dari teknik segel dewa, ucap Yellow. Sekarang saja aku belum sepenuhnya memahami segel pertama. Bagaimana aku bisa menguasai segel kedua? Terlebih lagi menurut apa yang dikatakan Sun Er, segel kedua harus menjadi seseorang yang mencapai kelas Do Huang sebelum dapat mempraktekannya, ucap Xiaoyan. Yellow lalu berkata, kalau begitu aku punya cara yang lain. Gabungkan 3 jenis api surgawi dan gunakan api teratai Buddha yang marah, ucap dari Yellow. Sebuah api teratai Buddha marah yang digabungkan dengan 3 jenis api surgawi, ucap Xiaoyan. Yellow lalu menjawab, jika kamu bisa menggabungkan 3 jenis api surgawi menjadi api teratai Buddha marah, aku yakin kamu bisa membunuh Yunsan, ucap Yellow. Baiklah, aku akan mencobanya, ucap Xiaoyan. Kamu tidak perlu cemas, gabungkan jika kamu bisa. Jika kamu tidak bisa, lupakan saja. Paling-paling aku akan campur tangan pada saat kamu bertarung dengan Yunsan, ucap Yellow. Iya ya, padahal gampang banget. Cukup Yellow aja turun tangan lagi selesai Yunsan. Waktu itu kan pertama Yellow bertemu sama Yunsan waktu ngebantu Xiaoyan pergi. Walaupun 20% gue rasa cukup ini buat ngadepin lo gitu kan, cukup lah buat ngalahin lo gitu kan. Iya, orang Yellow-nya overpower. Oke,
Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya. Apakah si Oyen akan berhasil menggabungkan 3 jenis api surgawi, sedangkan dia hanya memiliki 2 api jenis api surgawi, 2 jenis api surgawi ya. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ada, gue juga penasaran nih. Oke, bagi yang suka silahkan like dan komen, dan semoga sehat selalu untuk kalian. Kalian luar biasa buat gue. Dadah, assalamualaikum.